Yang banyak ini enggak aja. Bu, saya pesan 2 bungkus ya, Bu ya. Satu aja Iya, Bu, kayak kemarin. jangan terlalu pedas ya Bu. Iya, Bu. Saya mangga dibanyakin, Bu. Saya sama seperti kemarin, jangan terlalu pedes ya Bu. Yang penting enak aja. Bu, aku banyakin. Banyakin ya Bu ya. Seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, 2 bungkus ya, Bu ya. Pulang aja kemarin. Jangan terlalu pedas. Iya, Bu. Saya mangga dibanyakin, Bu. Enak deh, ingat deh. Nggak usah bantu, nggak usah bantu saya. Kamu sekarang ganti baju, terus makan. Habis makan, jangan lupa potong antara pesanan Pak Firman sama Pak Sofian. Nah, untuk Kak Darto jangan lupa, yang pedes itu lidahnya yang banyak. Ya, nak ya, jangan kebalik sama anak. Ya, Bu. Namaku Doni. Bersama ibu aku tinggal di satu sudut pemukiman padat di Jakarta. Dari kecil, aku melihat ibu yang berjuang sendirian. Bapakku meninggal. Entah kapan itu pun aku juga gak tahu. Tapi dari sejak mataku bisa melihat, ibu sudah berjualan rujak di tempat ini. Aduh, Doni kepriben sih, bikin kaget banget nih, jempolnya keriting. Aduh. Kita aja kaget foto. Nih, Wah, kalau dikasih rujaknya mama kasih langsung sembuh, terus plong. Jadi pulang dulu ya Mas Parto. Ya, makasih ya. Aku mengenal ibuku sama baiknya dengan aku mengenal jejak tanganku sendiri. Selalu bangun pagi untuk mempersiapkan bahan rujak dagangannya. Setelah dagangan habis, ibu mengajakku belanja bahan-bahan rujak di pasar. Sayang, Doni. Don, bangun nak, sayang. Mana? Ya, yuk, kita turun yuk. Kita turun. Ini. Dan ketika malam tiba, ibu masih aja berkutat dengan kesibukannya. Hebatnya lagi, aku sama sekali nggak pernah lihat raut wajahnya jadi capek. Tetap tersenyum, meskipun dalam larut lelah dan ngantuknya. Bu, bantuin ya Bu. Awalnya aku nggak ngerti gimana aku dan ibu bisa hidup berjualan rujak dengan orang yang selalu aja ngutang. Tapi ibu nggak pernah bilang enggak. Pernah suatu ketika, ibu tetap melayani pembeli yang selalu berhutang. Ibu, rujaknya ngutang lagi kan? Ya, kok tahu aja. Biasa ngutang lagi ya. Gak apa-apa. Kebiasaan nih dia mau ngutang. Tatapan ibu langsung menusuk padaku. Seolah-olah dia bilang, biar aja Don, siapa tahu dia punya duit dan membayar hutang-hutangnya. Ini brosurnya. Dengan siapa? Saya Tati, Pak. Iya. Nama panjang saya Hartati. Begini loh, Pak. Maksud saya datang ke sini nih, saya tuh mau nanyakan sesuatu. Ibu Tati, semua yang datang ke sini, saya tahu maksudnya. Naik haji kan? Ya, jadi maksudnya begini. itu, Pak. Iya. Jadi sebenarnya persyaratan pergi haji itu, atau naik haji itu sangat mudah. Iya. Asal memenuhi rukun Islam, terus sudah ada rezeki lebih. Oh iya, Pak. Untuk itulah Pak, makanya sekalian saya juga mau nanyakan. Berapa biaya pergi haji itu, terus aturannya itu pun bagaimana Pak? Semuanya sudah ada di sini, Bu. Iya, di sini, Pak? Iya. Ibu tinggal membawa pulang, membacanya. Pokoknya komplit. Oh iya. Mudah dipahami. Ibu pengen naik haji. Beberapa kali aku mendengar sendiri ibu bilang itu padaku. Malah ibu menempelkan gambar Masjidil Haram di kamarnya. Dia bilang begini,
Kalau kita punya keinginan sesuatu, kita tempel gambarnya di tempat yang selalu kita lihat. Biar keinginan itu juga selalu menempel di otak kita. Iya begitu kan, Nak? Wan. Wah, kelamaan udah langsung tembak. Res, Iya, Bang. kok baru lagi yang kemarin yang rambut gagak. Ih, Wah, lu. Enggak, bercanda. Galak Bu. banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ron, Bu. ntar antar ibu pasar ya, Nak ya. Ibu mau beli pepaya yang banyak sama gula merah nih. Oh gitu. Ya, Kalau gitu habis ini aja, Bu ya. Soalnya habis nganter Ibu Doni pengen ke sekolah soalnya mesti latihan pas Gibra. ya Allah. Ya sudah. Tapi jangan terlalu malam pulangnya, Nak. Ya. Bu. Mandi dulu ya. Ya. Bu, kembalinya. Makasih ya, Bu ya. Ya. Makasih, Pak. Iya. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Kami permisi, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Mari. Waalaikumsalam. Yuk, kita hitung duit kita. Nah, Bu, ini. Ya, nggak banyak sih. Tapi siapa tahu cukup buat beli rumah sama mobil. Alhamdulillah. Tapi bukannya kita mau beli mall, ya? Alhamdulillah. Yuk kita hitung uang kita semuanya berapa nih? Ya. 100. Nah, dulu. Kemarin apa mana ya? Oh, ini dia. Ya. 100, 200. Bu. Aduh, yang mau naik haji nih sampai lupa turun tangga. Ya Allah, ibunya diledeki. Ya Bu, kan maksudnya turun tangga dulu, Bu. Baca. Abis lihat lagi. Bentar, Bu. Doni aus. Mau beli minum, Ibu mau beli nggak? Ya, mau. Oh ya. Tunggu sini aja, Bu ya. Ya, Bentar ya. Duduk sini ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendirian, Bu? Enggak, sama anak tadi. Sudah daftar? Sudah. Sekarang Ibu harus sabar-sabar aja nunggu kabar keberangkatannya ya, Bu. Ya. Saya tuh jadi inget saudara saya, Bu. Dia itu udah daftar, udah bayar, tapi nunggu kabar keberangkatannya itu kelamaan, Bu. Lama banget. Sampai akhirnya dia meninggal, itu dia belum naik haji, Bu. Kalau ingat itu jadi kasihan, Bu. Tapi ngomong-ngomong, Ibu ada yang bawa? Bawa? Maksudnya bawa apa? Ibu belum paham rupanya. Maksud saya, Ibu ada orang dalam yang bantu Ibu supaya Ibu lebih cepat berangkatnya. Oh iya. Nah, kalau Ibu belum ada yang bantu atau orang dalam, nih, saya ada ini, Bu. Dan Ibu bisa telepon saya, menghubungi saya. Oh gitu ya? Ya, Bu? Ya, insya Allah. Ya, mari, Bu. Mari. Tahu. Nih.
Ya, Pak. Mas, saya dapat kabar dari ruang dalam. Kalau ibu bisa berangkat segera tahun ini. Alhamdulillah. Iya sih, memang banyak saingannya yang mau berangkat. Makanya saya harus cepet-cepetan, Mas. Oh, gitu. Pada prinsipnya begini, Mas. Ibu harus segera lunasi kekurangan uangnya. Biar saya cepet ngurusnya. Iya, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja, akan segera saya lunasi. Yang penting ibu saya berangkat. Ya, sama ini Pak. Bapak nanti saya undang ke acara Walimatus Syafar. Bapak datang ya. Ntar masalah tanggalnya saya kabarin lagi. Iya. Saya pasti datang, Mas. Ya. Ibadah haji adalah sebuah perjalanan spiritual dan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, barang siapa menjalankan ibadah hajinya ikhlas karena Allah tanpa pamrih selain daripadanya, maka dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Karena itu, saya berpesan kepada hadirin sekalian supaya senantiasa mengikhlaskan setiap aktivitas kita hanya karena Allah semata. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Mbak, nggak semua haji itu enak loh Mbak. Kita tuh harus siap dengan berbagai macam kondisi. Ya, kayak waktu saya berangkat dulu Mbak. Ada yang plus, ada yang biasa. Pokoknya jauh banget perbedaan kelakuannya. Kalau yang plus tuh Mbak, semuanya serba enak. Makanannya enak. Terus tempat penginapannya juga deket sama tempat ibadahnya. Tapi kalau yang biasa Mbak, aduh, biasa juga perlakuannya. Tetap Mbak, ada uang, ada pelayanan. Betul Mbak, apa yang dikatakan Mbak Yesi. Ya belum lagi kalau ada calok tuh di biro-biro haji itu. Ya kan, janjinya katanya sampai Masjidil Haram. Nggak taunya masih aja naik bis. Satu lagi nih Mbak, soal daftar nomor porsi keberangkatan. Kan sampai sekarang masih belum transparan. Harusnya itu kan transparan Mbak. Biar kita nggak dimainin sama calo-calo dari biro haji itu Mbak. Ya nggak ada salahnya kita hati-hati. Iya kan Mbak? Oh, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, waduh, kok baru datang? Mas Doni, maaf. Lagi sibuk Mas, saya Mas. Iya, nggak apa-apa. Ayo masuk, Pak. Mas Doni, udah di sini aja ya. Kenapa? Nggak apa-apa kok masuk. Udah di sini aja. Begini Mas Doni, sehubungan dengan keberangkatan Ibu nanti, ternyata ada sedikit masalah Mas. Masalah apa? Ada tambahan biaya Mas, yang harus dibayarkan segera. Dan saya nggak bisa bantu Mas, saya lagi nggak ada duit. Kok bisa begitu Pak? Iya Mas. Gini deh, saya boleh lihat daftar porsinya nggak? Wah, soal daftar nomor porsi, saya sendiri nggak tahu Mas. Waduh, gimana sih? Itu kan harusnya transparan Pak. Ini masalah kuota dari Arab Saudinya Mas. Saya jadi malu kalau nggak jadi. Gitu ya? Iya Mas. Ya, apa ya? Ya. Jal, tunggu ya. Mungkin jalannya macet. Ya, silakan minum ya. Makasih banyak. Ya. Nah, itu dia datang, Jal. Jal, maaf, Bu. Iya, nak. Maaf banget, maaf. Tadi kerjaan nggak kelar-kelar. Maaf banget. Mau langsung lihat aja? Oh, boleh. Boleh. Maaf ya, nunggu lama ya. Nih, ini doang yang gue ganti sama rem. Udah sisanya semuanya orisinil. Coba ya. Iya, silakan. Oh, sama ini. Yang pasti Doni akan terus berusaha supaya ibu tetap bisa naik haji tahun ini. Iya, memang betul Bu, ada pengurangan jatah karena peraturan baru dari pemerintah Saudi.
Tapi bapak dari biro perjalanan itu bilang masih bisa diusahain. Jadi Bu jangan sedih ya Bu. Masih ada jalan yang lain kok. Doni akan cari jalan yang lain ya. Saya udah siapin uang persis seperti yang Bapak minta. Saya juga udah gak peduli sekarang jumlahnya berapa, saya udah gak peduli. Dan saya sekarang juga gak tahu nih Bapak jujur apa enggak, tapi itu juga saya gak peduli. Saya cuma mau tahu ibu saya bisa naik haji. Mas Doni jangan begitu dong. Saya ini berniat membantu ibu Mas Doni naik haji dengan niat yang tulus dan ikhlas, Mas. Saya hanya mengharap pahala dari Allah semata, Mas. Masalah ini jadi rumit karena banyak orang yang ingin cepet-cepet naik haji, Mas. Saya ini dalam posisi tertekan. Saya ditekan dari atasan, sedangkan di sisi lain saya ingin membantu Mas Doni. Ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, ada kok Mas. Ada sebentar. Enggak, saya ingat kok saya taruh di sini. Astagfirullahaladzim. Enggak Mas, sebentar. Aduh. Bu, kok? Kamu masih membutuhkan motor kan kalau kerja? Dan ibu juga membutuhkan kalau perlu beli sesuatu. Makanya motor itu jangan dijual. Don. Ya, Bu. Tadi ada surat dari Departemen Agama. Katanya tahun ini insya Allah ibu bisa berangkat haji.